Ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema sudah benarkah berdiri dan takbirmu dalam sholat. Nah, bicara masalah berdiri dan takbir ini juga ternyata ada aturannya, ada adabnya, bagaimana supaya sholat kita lebih sempurna. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tadi pembahasan sama Ustadz Syam sebelum kita iklan tadi. Nah, katanya kalau sholat berdiri itu kan rukun, pahalanya full. Tapi kalau seandainya sholatnya duduk, itu pahalanya setengah. Nah, kalau baring-baring, itu janjian sepertiga. Nah, ini bagaimana? Kalau nggak adil nih Ustadz Syam nih. Apalagi kalau misalnya seandainya ya, orang itu kadang-kadang kalau ngerasa yang sehat aja kadang-kadang, hari ini lagi capek duduk aja, lebih khusyuk daripada diri pegel gitu ya kan, seandainya gitu. Ini bagaimana hukumnya dan bagaimana kalau yang sakit? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dalam salat adalah disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan gitu ya, wa 'ala junubihim. Kemudian fa idza qadaitumus salata fa idza tama'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disebutkan berdiri itu adalah bagian daripada salat. Lalu kita berbicara tentang orang yang duduk dalam salatnya. Nah, berdiri dalam salat itu adalah dalam hal salat fardu saja. Kemudian yang duduk dalam sholat sunnah, kalau misalnya teman-teman mau nyobain gitu ya, sholat sunnah terawih misalnya mau nyobain yang 1 juz 1 malam gitu, mungkin orang tua nggak kuat maka boleh dengan yang namanya duduk. Tapi ada tahapannya, kalau misalnya dia sanggup berdiri tapi dia duduk, maka inilah yang mendapat setengah pahala. Bukan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit dia duduk tetap mendapat pahala full. Kenapa? Karena sebenarnya dia mau berdiri tapi tidak mampu. Baginda Nabi SAW akan selalu yang namanya memaksa diri beliau berdiri sampai, jadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak duduk dalam sholatnya kecuali Nabi itu udah hendak meninggal dunia. Jadi selalu memaksa untuk yang namanya berdiri dalam sholat beliau. Kemudian duduk dalam sholat mendapatkan setengah pahala, jelas. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Kalau dia dalam keadaan duduk karena terlalu panjang imamnya misalnya 50.000. Dapat 50.000 setengahnya. Jadi kalau di Masjid Nabawi 1.000 gitu ya. Jadi kalau imamnya terlalu panjang itu sholat tarawih atau sholat lail, maka dia mendapat 500 saja. Kalau dia sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat ajiz? Sholat ajiz itu sholat orang yang tidak mampu atau orang yang sakit. Apakah dapat setengah juga? Oh, ternyata ada riwayat menyebutkan begini. Jadi kalau orang sudah kebiasaan, itu maka terhitung pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Misal, ada ibu-ibu tiap malam baca surah Al-Mulk, tapi haid. Tidak baca surah Al-Mulk dia, maka tertulis bahwa dia membaca surah Al-Mulk walaupun dia lagi haid. Tertulis pahalanya. Sama, orang yang sholatnya berdiri dengan sempurna, selalu ingin menyempurnakan berdiri dalam sholat, tiba-tiba sakit dia. Akhirnya dia harus duduk, maka tetap tercatat sebagai orang yang berdiri. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahapan orang sakit. Kalau dia tidak sanggup berdiri tegak, kemudian praktek. Sholat berdiri tegak wajib dalam sholat fardu. Tidak sanggup, yang pertama tidak langsung duduk dulu. Cari dulu penyangga. Pakai tongkat. Kayak saya kemarin waktu sakit ya. Karena masih sanggup dengan alat bantu. Kalau tidak pakai tongkat, cari dinding. Pokoknya ada yang membantunya untuk berdiri. Ini kalau masih sanggup untuk berdiri. Oh, ternyata dibantu pun tidak kuat berdiri. Barulah dia duduk. Duduk pun ada tahapannya. Paling bagus duduk sholat itu adalah iftirash. Yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirash. Maka paling bagus duduk iftirash, yakni duduk di antara 2 sujud. Nah, sholatnya duduk iftirash. Kalau tidak bisa duduk iftirash, barulah dia duduk yang namanya tawarru. Duduk bersila. Nah, sholat duduk bersila. Tidak bisa duduk bersila, barulah dia duduk tawarru. Ya, seperti duduk tahiyat akhir. Tahapannya. Tidak bisa juga seperti ini, barulah boleh dia imdad ya. Allahu Akbar. Meluruskan. Tidak bisa juga, silahkan duduk di kursi. Jadi ada tahapan-tahapannya yang mana duduk yang paling utama. Kalau tiduran. Sekarang baring gitu ya, panjang juga ini ya. Iya benar, panjang ini. Anggaplah yang namanya kiblat di sana. Maka yang menghadap ke kanan, ke arah kanan, jadikan kiblat itu di arah kanan, lalu dia berbaring menghadap kanan. Allahu Akbar. Ada bantal lah di sini, anggaplah ada bantal. Nah gitu itu isyaratnya dengan mata aja, kedipan mata atau bagaimana Ustaz Syam? Dengan kedipan mata. Oh iya, dengan kedipan mata ataupun dia bisa membungkukkan sedikit kepalanya.
Seakan, ya. Atau rukuk sama sujudnya dia duduk lagi. Oh. Nah, kalau dia sanggup gitu ya. Jadi sama dengan tadi duduk, kalau dia rukuk dan sujud, misalnya dia duduknya yang pertama tadi iftirash. Allahu Akbar. Bagaimana rukuknya? Rukuknya kepalanya sejajar dengan lututnya. Sujudnya lebih sedikit. Nah, tapi kalau dia sanggup sujud sempurna ya sujud sempurna. Kalau tidak sanggup barulah melakukan hal yang demikian. Jadi sholat aja Masya Allah. sholat yang bagi orang semampunya. Gitu. Jadi Betul, betul, baringnya betul. itu pun begini kan. Yang pertama kan begini. Iya, Zat. Kayak Nah. jenazah, kayak yang jenazah. kedua gini. Ah. Barulah naik sedikit kalau sudah tidak bisa miring begini. Kalau tidak bisa, Jadi benar-benar barulah tidak bisa. posisi tempat tidur itu kan ada kalau rumah sakit kan Rumah sakit. Bisa diangkat Benar. sedikit. bisa diangkat sedikit. Ah, ah. Jadi barulah menghadap. Ya, Tapi jazakallah khairan dahulu kan katsiran. ginian dulu. Masya Allah. Iya.